Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mata kuliah ini hukum acara pidana sudah masuki pertemuan ke-7 ya. Yang malam ini adalah yang saya ujiannya siang, saya laksanakan pada malam hari karena terkait juga persoalan efektivitasnya ya. Kalau siang banyak yang pakai, malam juga berkurang mungkin agak berkurang ya. Kemudian ya, bahwa dalam hal tatap muka ini saya sebagai dosen pendamping ya, Prof. Mulyati Pawenei, ini adalah selanjutnya nanti kalian berhubungan sama beliau, saya kasih nomornya melalui via grup ya, dan silakan ketua kelas untuk menghubungi. Dan selanjutnya saya sampaikan, saya ingatkan sekali lagi, tolong di screenshot bukti kehadiran kalian untuk dasar saya mengabsen di mata kuliah ini ya, di pada pertemuan ke-7 ini. Baik, untuk menghemat waktu ya, saya akan sampaikan bahwa malam ini materi kita agak sedikit ya. Materi kita agak sedikit. Judulnya soal pra-peradilan ya. Pra-peradilan ya. Ini mungkin kalian pernah dengar tentang pra-peradilan. Halo, bisa dengar nggak? Halo? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Bisa. Ya, ini mungkin kalian pernah dengar dalam hal proses peradilan pidana ya, bahwa adanya proses pra-peradilan. Baik. Ini yang pertama adalah pra-peradilan adalah ini wewenang pengadilan negeri. Jadi pelaksanaan pra-peradilan itu di pengadilan. Dalam artian kenapa pra berarti sebelum adanya peradilan yang dalam hal proses normalnya itu dari adanya pelimpahan perkara dari jaksa JPU ke pengadilan, maka sebelum dimulainya sidang dalam hal tahapan proses perkara tersebut, maka adanya yaitu proses pra-peradilan, yaitu wewenang pengadilan negeri, jadi tempatnya di pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara ini baru masuk ya, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah apa yang menjadi objek pra-peradilan, ini dapat kita temukan dalam pasal 77 KUHP, yaitu sah atau tidaknya penangkapan. Kemarin saya pernah jelaskan tentang upaya paksa itu adanya penahanan, penangkapan, yang saya sampaikan juga situ harus sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Maka jika ternyata penegak hukum dalam hal ini dalam hal ada kesalahan prosedur dalam hal penangkapan atau tidak memenuhi dalam hal ketentuan perundang-undangan, maka proses penangkapan, penahanan tersebut bisa kemudian diajukan dalam pra-peradilan. Ini sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasa tersangka. Jadi bisa diajukan oleh tersangka, keluarga, atau pihak ketiga dalam hal ini adalah kuasa hukum atau pengacara atau advokat ya. Nah, kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Nah, ini juga menjadi objek pra-peradilan ya, tentang penghentian penyidikan. Kemarin kan pernah saya sampaikan materinya yang agak sedikit itu SP3, surat perintah penghentian penyidikan SP3 ya disingkat. Nah, jika dalam hal prosedurnya ternyata terbitnya SP3 itu ada kesalahan prosedur atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan, maka proses penghentian penyidikan tersebut bisa diujikan dalam pra-peradilan. Kemudian C, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya. Ini bisa kemudian menjadi objek pra-peradilan. Artinya secara umum pra-peradilan ini adalah untuk menguji soal keabsahan bekerjanya para penegak hukum apakah telah sesuai atau tidak, atau diduga adanya contoh dalam hal kesalahan prosedur atau kemudian tidak sesuai dengan bagaimana hukum acara dalam hal proses penyidikan sampai dalam hal proses penuntutan. Ini bisa dimungkinkan oleh
bisa dimungkinkan oleh pihak tersangka, keluarga, atau kuasa hukum untuk mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri. Jadi di pengadilan negeri dalam hal tempat untuk melaksanakan pra-peradilan. Ini ya. Kemudian ya, acara sidang pra-peradilan ini dilaksanakan di pengadilan negeri dalam waktu 3 hari setelah permintaan diajukan. Kepala pengadilan negeri wajib menunjuk hakim. Jadi ketika adanya permohonan pra-peradilan dari pihak tersangka, keluarga maupun pihak kuasa hukum ke pengadilan negeri, maka setelah 3 hari kemudian ketua pengadilan negeri silakan untuk menunjuk hakim dalam hal melaksanakan proses pra-peradilan tersebut. Kemudian pra-peradilan itu adalah dipimpin oleh hakim tunggal. Jadi kalau dalam peradilan umum dipimpin oleh yang majelisnya ada 3, namun dalam pra-peradilan itu hakimnya hakim tunggal. Kemudian pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari. Ini pasal 82 KUHP. Pra-peradilan gugur jika, nah ini juga. Bagaimana sebetulnya pra-peradilan gugur? Contoh begini. Contoh perkara tersebut telah masuk pemeriksaan di pengadilan, telah disidangkan perkaranya. Maka ajuan pra-peradilan tersebut adalah gugur atau sudah tidak bisa lagi dilaksanakan karena perkara tersebut telah masuk dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ini pernah kemarin kalau tidak salah kasus siapa itu? Lupa saya ya, pernah kemudian hakim menyatakan bahwa ini sudah tidak dapat dilanjutkan karena telah memasuki persidangan pemeriksaan di persidangan. Kemudian tidak mengenal bis idem, kemudian hanya atas putusan sah tidaknya SP3 atau dapat dimintakan banding ke PT. Ini kadangkala bisa menjadi objek ya atas sah tidaknya SP3 surat perintah penghentian penyidikan. Nah, ini sebetulnya dalam mekanisme acaranya adalah dipimpin oleh satu orang hakim dalam hal proses pra-peradilan tersebut. Dan dalam hal ini yang tadi menjadi objeknya adalah tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya tentang penghentian penyidikan. Nanti sebentar saya sampaikan di akhir slide bahwa adanya penambahan objek pra-peradilan atas dasar yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebentar saya sampaikan di slide terakhir ya. Nah, permintaan pemeriksaan ini diajukan oleh tersangka, keluarga, permintaan ditujukan kepada KPN, wajib menyebutkan alasan-alasannya. Jadi dalam permohonannya itu disampaikan apa alasannya sehingganya bahwa contoh dugaan terhadap permintaan pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan. Sampaikan kenapa kemudian sampaikan alasannya kenapa adanya gugatan pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan. Ini harus jelas dalam hal permintaan. Nah, kalau saya pribadi dalam hal pra-peradilan ini sudah 2 kali saya hadir di pengadilan sebagai saksi ahli dalam hal kasus pra-peradilan. Ini pernah di Pengadilan Negeri Sengkang 1 kali, kemudian yang kedua di Pengadilan Negeri Makassar saya hadir sebagai saksi ahli kasus pra-peradilan. Baik ya, baik. Kemudian permintaan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan ini diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permintaan ditujukan kepada pengadilan negeri. Jadi penghentian penyidikan bisa kemudian bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan. Jadi sebetulnya pra-peradilan itu adalah sarana pengawasan terhadap bekerjanya para penegak hukum. Jika kemudian dalam hal prosesnya tadi dalam objek dalam sebagaimana diatur dalam pasal 77 seandainya ada dalam hal kesalahan atau bukan kesalahan, adanya suatu dugaan kesalahan terhadap tidak sesuai dengan perintah undang-undang atau sebagaimana dalam rumusan perundang-undangan dalam hal ini hukum acara perdata. Ini kemudian bisa diajukan pra-peradilan. Nah, kemudian dapat diajukan ini dalam permintaan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka pihak ketiga yang berkepentingan diajukan kepada pengadilan negeri tidak atau belum masuk ke proses persidangan. Jadi intinya sebetulnya pra-peradilan ini diajukan sebelum adanya pemeriksaan di pengadilan terhadap adanya
adanya suatu perkara yang belum sampai pada tahap proses persidangan. Jadi kalau belum masuk dalam proses persidangan bisa diajukan, atau perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang nebis idem tadi. Jadi sifatnya adalah jadi ini ke dalam hal begini, dalam hal ini nebis idem ini tidak mengenal nebis idem. Jadi kalau sebelum pokoknya yang jelasnya bahwa belum masuk tahap persidangan. Belum masuk tahap persidangan, maka dimungkinkan untuk melaksanakan dapat mengajukan terhadap proses pra peradilan ketiga objek sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP. Nah, kemudian saya kira ini ya, subjektif tersangka terdakwa berhak menuntut ganti kerugian. Ini juga ya. Kenapa? Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya. Ini biasa salah tangkap ini. Biasa kan ada orang ditangkap ternyata yang dituju A tapi yang ditangkap B. Nah, ini bisa kemudian diajukan pra peradilan karena kekeliruan mengenai orangnya. Ini menjadi alasannya adalah kekeliruan yang kemudian ditangkap A tetapi yang kemudian sasarannya A tapi yang ditangkap B. Nah, ini yang jelasnya bahwa biasa terjadi itu di penangkapan. Di penangkapan itu biasa ada kesalahan itu. Makanya memang dalam hal orang ditangkap supaya tidak terjadi salah penangkapan, ketika orang ditangkap itu kalau kemudian dia bukan itu subjek yang ditangkap, bukan itu orang yang ditangkap dalam 1x 24 jam, bukan itu objek yang dimaksud, subjek yang dimaksud untuk yang ditangkap, sebelum 1x 24 jam orang itu wajib untuk lepas. Karena jika lebih dari 1x 24 jam, maka bisa kemudian menjadi suatu alasan dalam hal proses pra peradilan. Maka harus dari kehati-hatian di situ. Silakan menangkap. Jika terjadi kemudian dalam hal setelah tangkap kemudian ternyata bukan itu orangnya, ya cepat lepaskan sebelum 1x 24 jam. Kemudian ini tentang nominal ganti kerugian diatur juga ya sebesar 3 juta rupiah segala macam ini ya. Kalau saya lihat ini kecil untuk dalam harga tapi ini perundang-undangan mengatur di pasal 95 KUHP. Ini diajukan acara persidangan gugatan ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terpidana atau ahli warisnya, diajukan pada pengadilan yang berwenang. Hakim memeriksa sejauh mungkin adalah hakim yang sama pada perkara pokoknya, menggunakan acara pra peradilan putusan berbentuk penetapan. Jadi sebetulnya untuk koneksinya adalah jika perkaranya itu bahwa seharusnya adalah hakim yang sama dimungkinkan, tapi tidak menjadi wajib, dimungkinkan untuk dipimpin oleh hakim yang sama. Nah, dalam pasal 77 itu tadi saya sampaikan adanya tiga objek pra peradilan. Namun dalam putusan MK ada 2 putusan MK. Putusan MK nomor 130. Pertama putusan MK nomor 21/PU tahun 14. Di situ disebutkan bahwa pasal 77A Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana itu dianggap bertentangan jika sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan itu masuk dalam hal objek pra peradilan. Jadi kalau kita maknai putusan MK itu adalah penetapan tersangka yang awalnya tidak masuk dalam pasal 77 KUHP sebagai objek pra peradilan, setelah putusan MK tersebut maka pra peradilan itu adalah menjadi konstitusional dalam hal pasal 77. Jadi di sini kalau dimaknai adalah adanya penambahan objek pra peradilan yang awalnya hanya 3 yang menyangkut soal sah tidaknya penangkapan penahanan, sah tidaknya tentang penghentian penyidikan, tentang permintaan ganti kerugian. Adanya putusan MK nomor 21 tahun 14 yaitu salah satunya adalah tentang penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka itu bisa menjadi objek atau alasan dalam hal gugatan pra peradilan. Jadi gini, contoh penyidik telah menetapkan si A menjadi tersangka. Oh ternyata dinilai bahwa dalam penetapan tersangka adanya suatu penetapan tersangka yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Contoh tidak terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang cukup. Maka pihak tersangka, keluarga atau pihak kuasa hukum berhak untuk mengajukan pra peradilan dengan alasan bahwa penetapan tersangka tersebut itu kemudian tidak sesuai dengan
perundang-undangan, atau kemudian tidak artinya dalam hal ini penegak hukum tidak kemudian secermat itu dalam hal bagaimana menetapkan tersangka itu dalam hal sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP. Nah, yang kedua putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130. Ini adalah soal apabila dalam hal dimulainya penyidikan, jika penyidik tidak memberitahukan terhadap JPU, terhadap penuntut umum, maka dianggap penyidikan tersebut adalah dianggap batal demi hukum, atau setidaknya gini dimaknai bahwa penyampaian penyidik kepada jaksa terhadap dimulainya proses penyidikan itu menjadi sebuah kewajiban oleh penyidik. Karena jika itu tidak dilakukan, maka itu akan menambah objek dari pasal 77 KUHP. Dalam hal ini bahwa objek pra peradilan yang awalnya hanya 3, kemudian menjadi 4 dengan adanya putusan MK nomor 21 2014, ini menjadi penambahan lagi, salah satunya adalah di pasal 130 keputusan MK nomor 130. Dalam artian bisa dimaknai yang awalnya objek pra peradilan hanya 3 tentang sah tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan, ganti kerugian, yang kemudian ditambah dengan putusan 14 adalah tentang penetapan tersangka. Di putusan 2015, putusan MK nomor 130, yaitu penambahan lagi adalah menjadi kewajiban penyidik untuk menyampaikan kepada JPU terhadap dimulainya proses penyidikan. Nah, jika itu tidak dilakukan oleh penyidik, maka itu akan menjadi sebuah alasan terhadap gugatan pra peradilan. Itu. Jadi yang awalnya adalah 3, namun setelah ada putusan MK nomor 21 2014 dan nomor 130 2015, adanya perluasan tentang objek pra peradilan yang pertama tadi 3 itu menjadi 2 kalau kita maknai terhadap 2 putusan MK tersebut. Jadi artinya kesimpulannya adalah bahwa pra peradilan itu dimungkinkan dalam hal yaitu pengawasan ini secara horizontal terhadap bekerjanya proses penegak hukum jika dalam hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 77 tadi terhadap 3 hal itu kemudian dilakukan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, atau terhadap putusan MK nomor 21 2014 dan putusan MK nomor 130 tahun 2015, maka dalam hal ini tersangka, keluarga maupun kuasa hukum menjadi alasan untuk melakukan gugatan pra peradilan terhadap bekerjanya penegak hukum tersebut yang tidak memenuhi perintah atau tidak memenuhi tidak memenuhi dalam hal perintah perundang-undangan. Itu saya kira dalam hal materi pra peradilan. Nah, minggu depan kita sudah akan masuk, kalau saya masih masuk dalam melanjutkan, kita sudah masuk dalam proses persidangan di mana situ ada pembuktian dan segala macam yang kemudian akan nanti ada pada sampainya pada putusan-putusan hakim ya. Nah, ini saya kira materi kita malam ini tentang pra peradilan ya. Silakan saya buka sesi tanya jawab ya. Silakan kalian kalau mau bertanya dalam hal materi pada malam hari ini. Ya, saya screenshot dulu ya tadi. Nih, silakan kalau kalian ada yang mau ditanyakan, saya kasih aktif dulu suara kalian ya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Silakan.